Pang maju juga. Awal harus Jalan Pak. apa jalan? Jalan. Ya pelan. Jalan. Mundur dikit teman-teman. Mundur dikit teman-teman. Gak usah pakai masker. Tidak terlalu rumit ya, longgar kelihatannya. Agak mundur teman-teman. Tersangka agak maju Pak Kapolres. Tersangkanya apakah? Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada siang hari ini kami dari Polresta Denpasar, Polsek Denpasar Barat, di mana kita telah berhasil mengungkap tindak pidana kekerasan terhadap anak dan atau pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang dengan TKP di Jalan Gunung Batur, Gang Carik 3, nomor 5 Pemecutan, Denpasar Barat. Korban inisial NMDS, perempuan 16 tahun, pelajar. Untuk pelapor sendiri itu yaitu keluarganya sendiri, di mana untuk kejadian yaitu di hari Selasa kemarin tanggal 7 Februari tahun 2023, yaitu sekira pukul 14.30. Kemudian pelaku sendiri yaitu inisial IKJ 18 tahun, alamatnya sama, Pemecutan, Denpasar Barat. Perlu kami sampaikan kronologi kejadiannya, yaitu sekira hari Selasa tanggal 7 Februari tahun 2023 pukul 13.00 WIB kurang lebih, korban mendatangi pelaku. Kemudian pelaku mengajak ke kamar di rumah korban. Nah, setelah kemudian korban memberitahukan bahwa korban telah berbadan dua. Setelah itu, karena korban telah badan dua, maka korban meminta untuk dinikahi
oleh pelaku. Kemudian pelaku merasa kesal dan marah sehingga menyuruh korban untuk pulang ke rumahnya. Namun pada saat pulang ke rumahnya, korban itu dijerat lehernya di belakang, barang buktinya. Itu ini kain warna coklat. Kemudian setelah itu, setelah dijerat, maka yang bersangkutan dicekik sampai dengan meninggal dunia. Di mana korban sendiri dengan pelaku itu saling mengenal, di mana korban dan pelaku mengenal dan saling berpacaran. Yang bersangkutan mulai berpacaran yaitu di bulan Juni tahun 2022. Dan beberapa saat kemudian setelah kita menerima laporan dari keluarga tersangka, maka kita melakukan penyelidikan yang dipimpin oleh Bapak Kapolsek Denpasar Barat beserta Kanit Reskrim dan dibantu juga dari Satuan Reserse Polresta Denpasar. Kemudian setelah berhasil diamankan tersangka pada malam harinya, kemudian kita lakukan pemeriksaan kepada tersangka dan kepada beberapa saksi, dan kita memeriksa bukti petunjuk, dan kemudian dapat kita simpulkan bahwa pelaku yaitu pacarnya sendiri dengan barang bukti yang telah kita amankan di tempat atau di lokasi. Kemudian yang bersangkutan kita kenakan pasal yang pertama, pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak, junto pasal 338 junto pasal 351 ayat 3 KUHP. Itu rekan-rekan sekalian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini, dan kami mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan doa rekan-rekan sekalian serta masyarakat Denpasar. Maka tidak sampai waktu 6 jam, cukup waktu 3 jam kita bisa, dalam waktu tempo 3 jam kita bisa mengungkap pelaku dari pembunuhan yang dimaksud. Itu yang saya sampaikan. Bila pertanyaan? Gimana? Untuk yang bersangkutan, korban atau pelaku? Korban pelajar SMK. Nah, kemudian ini pelaku. Nah, kita tanya, ada di sini. Selama berapa bulan? Hamilnya diperkirakan, tapi kita masih pemeriksaan ya. Pengakuan dari pelaku setelah kita tanya itu ada 3 bulan, tapi kita akan melakukan visumnya untuk lebih tepatnya. Paling terakhir sebelum nanti kesini ya, tanya ya, kami akan sampaikan bahwa untuk terkait dengan pasal disangkakan, saya ulangi lagi, itu pasal 80 ayat 3 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 3 miliar. Kemudian kita juga kenakan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun. Kemudian kita juga kenakan pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun. Kita berikan maksimal kepada pelaku. Jadi kita berikan hukuman dan pasal-pasal yang maksimal kepada pelaku. Kita tanyain ya. Masih pelajar, kita tanya. Pelajar, kamu pelajar apa sudah? Sudah lulus. Lulus apa? SMK. Sudah lulus SMK. Lulusnya tahun berapa? 2022.
kenal dengan yang korban pacaran sudah lama? Sejak Juni 2022. Rumah ada dengan rumah sudah saling mengenal belum sama orang tua? Untuk orang tua belum saya kenal. Nah, kurang lebih seperti itu rekan-rekan sekalian. Hah? Alasan pelaku nggak mau nikah apa enggak? Nah, alasan kamu pada saat melakukan perbuatannya kenapa sih? Pacarmu minta pertanggungjawaban baru kamu tidak mau. Alasannya karena emosi terus dikejar-kejar. Tadi itu yang pertama kali Yang minta nikah. ya bukan dari awal sudah. Dari awal telah datang bulan sudah dinikahi tanggal. Jadi sudah pada saat sudah berapa kali? Jadi sudah beberapa kali kan minta dinikahi sehingga 3 kali. berarti ini yang minta yang ketiga kalinya. Alasannya kenapa nggak mau tanggung jawab? Alasan nggak mau nikah apa? Terakhir. Alasan belum nikah karena mau mengumpulkan uang sendiri dan masih tidak mau membebani orang tua. Sudah. Jadi yang bersangkutan seperti itu. Nah, mungkin atas perbuatan itu kamu bagaimana? Saya menyesal. Saya minta maaf untuk keluarga korban dan keluarga saya sendiri. Nah, itu rekan-rekan sekalian. Jadi sudah kenal dengan yang bersangkutan, sudah pacaran sejak bulan Juni tahun 2022. Begitu rekan-rekan sekalian. Terakhir sebelum saya tutup, Polresta Denpasar perlu kami sampaikan. Kami akan tetap menjaga Kamtibmas yang ada di Polresta Denpasar. Jadi jangan ada yang coba-coba untuk mengganggu Kamtibmas. Siapapun itu, dimanapun itu, apapun bentuknya, maka akan kami kejar dan akan kami berikan tindakan tegas jika itu mengancam pada masyarakat. Sekian dan terima kasih rekan-rekan sekalian. Satu dengan Pak Mas Santi, Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan lagi enggak? Masalah pacaran-pacarannya? Berapa kali dia kasih aku? Try. Lewat. Ini merencanakan apa enggak sih? Nah, saya tanya nih, melakukan ini kamu spontanitas atau kamu rencanakan jauh hari? Spontanitas karena terus dikejar-kejar, tapi ya itu spontanitas. Nah ya, cukup ya, terakhir ya. Kerjanya Pak. Pekerjaan apa? Swasta. Ya? Swasta kepala tujuh. Swasta. Jadi yang bersangkutan sudah bekerja dan 3 kali dikejar-kejar untuk dinikahi. Nah kemudian yang terakhir 3 kalinya mungkin emosi, tidak direncanakan sama sekali dan kemudian secara spontan mencekik korban. Awalnya ingin korban tidak meninggal, tetapi ternyata kebablasan. Seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Jatuh para Mas Santi Om. Tuhan memberkati kita semuanya dalam mengabdikan kepada bangsa dan negara. Sukses semua. Sorry ya, ada asisten siap. Ada BDNCC. Kan ada ASEAN Finance, ASEAN Finance and Central Bank meeting. Enggak semuanya macam ini. Ini kasih dari tidur. Kemudian menceritakan bahwa ingin dinikahi karena apa? Karena sudah isi. Atas pengakuannya kurang lebih 3 bulan bicara sama pelaku. Itu ya. Aduh. Gimana jawabnya?
Ada yang online jadi nggak enak. Ini live ya? Live. Live ini Pak, nah Pak. Jadi kondisi itu tetap melakukan hubungan badan. Ya, cukup ya Mbak ya. Pelaku ditangkap di rumahnya atau di mana? Jadi pelaku setelah kita lakukan pemeriksaan, saksi dan kita olah TKP, berhasil kita tangkap dalam waktu 3 jam, kurang dari 3 jam kita tangkap di rumah pelaku. Rumah pelaku yang terbacam. Yang lebih detail saya serahkan kepada Pak Kapolsek. Karena yang mimpin Pak Kapolsek. Saya bangun tidur. Jam 4 baru tidur. Monitor terus. Mau tanya detail sama Kapolsek ya? Bisa jelaskan gimana ceritanya baru keluarganya tahu atau keluarga pelaku atau korban tahu? Berseri lah, masa hari ini besok lah, ya nggak? Kita lewat ini, bapak ini, biar agak setuju nggak? Hah? Karena orang pacaran ini. Biar ada update. Ini masih live ya? Sudah. Sekian yang dapat saya sampaikan dari Polsek Denpasar Barat. Terima kasih.